Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Dika Maulana Akbar dengan NIM 220600150. Sudah bersama rekan saya yaitu, Neng Sriwidadi dengan nomor NIM 220600180. oke baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami di sini untuk membahas mengenai perkembangan peserta didik, khususnya anak-anak di jenjang sekolah dasar. Betul sekali, sebagai calon pendidik, penting bagi kita untuk memahami bagaimana anak-anak berkembang, baik dari segi kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Pemahaman ini membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan mereka. Dalam video ini, kami akan mengulas bagaimana teori-teorinya mengenai perkembangan peserta didik dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dasar. Kami juga akan membahas bagaimana karakteristik unik anak-anak di jenjang sekolah dasar dan bagaimana peran guru sangat pentingnya dalam mendukung perkembangan mereka. Baik, setelah eh, kita memahami bahwa topik ini itu adalah sebuah kepentingan gitu. Mari kita bahas perkembangan peserta didik secara umum dahulu. Sebagai dasarnya, di sini kita bisa merujuk pada teori-teori psikologi perkembangan. Salah satunya yaitu teori Erik Erikson yang menjelaskan bahwa setiap individu melewati tahapan perkembangan psikososial. Anak-anak usia sekolah dasar misalnya ya, berada pada tahap industri versus inferiority. Apa maksudnya? Jadi pada tahap ini, anak itu mulai membangun kepercayaan diri melalui pencapaian dan dukungan dari lingkungannya. Selain Erikson, Jan Piaget juga memberikan pandangan penting tentang perkembangan kognitif. Ia membagi perkembangan anak ke dalam beberapa tahap, dan peserta didik usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai memahami konsep logis, tetapi mereka masih memerlukan pengalaman konkret untuk belajar. Misalnya, mereka akan lebih mudah memahami matematika jika diberikan alat peraga dibandingkan hanya penjelasan verbal saja. Tidak hanya perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan emosional itu juga penting. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat itu memiliki peran yang besar. Nah, dalam keluarga, anak-anak itu bisa belajar nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan kerjasama. Nah, di sekolah, mereka bisa belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, menyelesaikan konflik, dan bekerja dalam kelompok. Nah, sementara itu, masyarakat memberikan konteks lebih luas tentang norma-norma sosial. Keterkaitan antara perkembangan kognitif, sosial, dan emosional ini membuat kita memahami bahwa anak-anak bukan hanya belajar secara akademik, tetapi juga mengembangkan diri secara holistik. Semua aspek ini saling mempengaruhi, dan tugas kita sebagai pendidik adalah memastikan anak-anak mendapatkan dukungan yang tepat di setiap aspeknya. Demikian teori-teori menurut para ahli ya. Dengan memahami teori-teori ini, kita bisa melihat bagaimana mereka relevan untuk anak-anak di semua jenjang usia. Namun, kita akan fokus pada bagaimana perkembangan ini terlihat di jenjang sekolah dasar. Nah, sekarang, mari kita fokus pada perkembangan anak-anak di usia sekolah dasar. Di usia ini, anak-anak mengalami perubahan signifikan ya dalam berbagai aspek, mulai dari kognitifnya, sosial, emosional, hingga moral. Nah, kita mulai dengan perkembangan kognitif. Bagaimana Teh Neng? Nah, baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dika, bahwa anak-anak di usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret menurut Jan Piaget, artinya
Mereka mulai berpikir secara logis, tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat nyata dan dapat diamati. Misal, sebagai contoh, mereka bisa memahami konsep volume dengan melihat langsung proses pengukuran menggunakan gelas ukur. Nah, oleh karena itu, pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti eksperimen atau penggunaan alat peraga itu sangat penting di usia dini. Ya, betul sekali. Nah, selain itu juga kemampuan anak untuk memecahkan masalah sederhana juga mulai berkembang. Namun, mereka masih membutuhkan bimbingan dan contoh nyata untuk memahami konsep yang lebih abstraknya. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai perkembangan sosial mereka. Bagaimana menurut Eneng? Nah, kalau menurut saya, kalau secara sosial itu anak usia sekolah dasar itu mulai membangun hubungan yang lebih kompleks dan dengan teman sebayanya. Mereka belajar keterampilan seperti kerjasama misalnya, kemudian berbagi dan memecahkan konflik. Nah, di sisi lain, peran kelompok itu menjadi suatu yang sangat penting sehingga anak mulai mencari pengakuan dari teman-temannya. Inilah yang membuat kegiatan seperti diskusi kelompok dan kerjasama dalam proyek sekolah menjadi sangat efektif untuk melatih keterampilan sosial mereka di sekolah. Ya, betul sekali. Namun di samping hal itu tentunya ada juga tantangan yang muncul ya, seperti misalnya konflik sosial atau perasaan tidak diterima oleh kelompoknya gitu ya. Nah, di sini guru memiliki peran untuk membantu anak dalam mengatasi masalah ini dan membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, selain itu, perkembangan emosional mereka juga tentunya menarik untuk dibahas nih. Bagaimana, Teneng? Ya, betul sekali Dika. Karena anak-anak di usia ini mulai belajar mengenali dan mengelola emosi mereka. Misalnya, ketika mereka merasa frustasi karena gagal menyelesaikan tugas, atau mereka mulai memahami bagaimana mencari solusi atau meminta bantuan. Nah, kita sebagai guru harus menjadi pendukung emosional mereka, Dika, yang bisa membantu anak-anak menghadapi perasaan mereka dengan cara positif. Ya, betul, betul, betul. Nah, selain itu Ya, juga mm, pendekatan yang empatik dari guru itu dapat membantu anak merasa diterima dan dihargai, sehingga anak-anak itu lebih merasa percaya diri. Nah, terakhir, kita juga perlu melihat perkembangan moralnya nih. Bagaimana sih anak usia sekolah dasar itu, Bu Neng? Be- Nah, benar sekali. Karena kalau menurut saya ya, Dika, anak-anak mulai memahami konsep aturan dan nilai sosial itu seperti keadilan dan kejujuran. Nah, mereka mulai menyadari bahwa aturan ada untuk menjaga keharmonisan. Dalam konteks sekolah, guru juga bisa membentuk karakter positif nih, Dika, dengan memberikan contoh nyata dan mendorong diskusi tentang misalnya dengan nilai-nilai moral, nah seperti itu, Dika. Misalnya dengan memberikan apresiasi pada perilaku baik ya, seperti membantu Ya, teman atau betul. berbagi. Nah, mungkin dengan cara ini juga sekolah itu bisa menjadi tempat di mana anak-anak itu tidak hanya belajar akademik ya, tetapi juga Ya, membangun betul. fondasi moral yang kuat. Ya. Nah, betul sekali Dika ya. Jadi perkembangan anak usia sekolah dasar itu ternyata mencakup banyak aspek yang saling berkaitan ya Dika ya. Dengan memahami hal ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk mendukung anak-anak secara holistik. Bagaimana kalau menurut kamu? Saya setuju. Jadi dengan pendekatan yang tepat itu kita bisa membantu mereka, membantu anak-anak itu berkembang gitu secara maksimal, baik di sekolah ataupun juga di luar sekolah. Ya, baik. Jadi setelah memahami karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar ini, eh, kita juga marilah kita bahas juga gitu. Bagaimana sih peran guru dalam mendukung perkembangan itu gitu. Di sekolah dasar itu kan guru memegang peran penting ya sebagai fasilitator pembelajaran. Bagaimana Bu Neng sebagai Nah, fasilitator? ya, betul sekali ya. Seperti yang dikatakan oleh kamu, Dika, ya, bahwa guru itu
mempunyai peran penting sebagai fasilitator karena guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Misalnya, guru dapat menggunakan alat peraga atau kegiatan kelompok untuk membantu anak memahami konsep secara konkret. Nah, selain itu juga guru perlu mengakomodasi berbagai gaya belajar, baik visual, auditori, maupun kinestik. Mungkin seperti itu, Dika. Kalau menurut saya itu pendekatan diferensiasi juga sangat penting ya dalam pembelajaran. Mm, Artinya, guru harus menyesuaikan metode mengajarnya dengan kemauan, minat, dan kebutuhan masing-masing siswa. Cocok sekali nih di kurikulum yang saat ini sedang digunakan, yaitu kurikulum Merdeka ya, ya, betul sekali. diferensiasi. Nah, sebagai contohnya misalnya ya, siswa yang cepat memahami materi itu dapat diberikan tantangan tambahan. Sementara Mm. siswa yang kesulitan itu kita sebagai guru itu memberikan bimbingan yang lebih intensif. Bagaimana menurut Bu Neng? Nah, betul sekali Dika, karena pendekatan ini memastikan semua siswa merasa dihargai dan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensi mereka, Dika. Karena selain itu, guru juga harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik, Dika, dan ini bisa mampu membangun apa ya? Inovasi mereka lebih ini lagi lah mungkin ya. Lebih baik lagi mungkin ya. Ya, jadi mungkin dalam kolaborasi ini ya tentunya bisa dilakukan melalui komunikasi rutin ya. Misalnya setiap pertemuan orang tua, laporan perkembangan atau diskusi informal gitu. Nah, dengan cara ini gitu guru dan orang tua juga bisa saling berbagi informasi gitu tentang kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya gitu kan. Sehingga tercipta dukungan yang konsisten. Enggak, jadi cuman bukan di sekolah saja tapi di rumah juga begitu. Betul sekali dan tidak hanya itu saja Dika, guru juga bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah. Misalkan sekarang banyak kan sekali seperti workshop, misalkan atau proyek belajar berbasis di rumah dan ini tuh tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memberi orang tua pemahaman lebih baik lagi tentang bagaimana cara mendukung anak mereka. Jadi Baik. gimana menurut kamu? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Neng. Jadi peran guru di sekolah dasar itu sangatlah strategis ya. Mulai dari menjadi fasilitator, menggunakan pendekatan diferensiasi hingga membangun kolaborasi gitu dengan orang tuanya mereka itu. Nah, semua ini dilakukan untuk memastikan anak itu bisa berkembang secara maksimal ya, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Gitu. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju ya, karena dengan peran yang aktif dan kolaboratif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung apa namanya perkembangan setiap anak secara optimal. Mungkin seperti itu, Dika ya. Ya. Nah, sebagai penutup, mari kita rekap poin-poin utama yang telah kita bahas. Nah, jadi pertama itu perkembangan peserta didik mencakup banyak aspek ya, seperti kognitif, sosial, emosional, dan moral, yang semuanya itu saling terkait. Nah, untuk anak usia sekolah dasar, mereka berada pada tahap operasional konkret. Mulai mereka itu mulai mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks, belajar mengenali emosi, dan memahami nilai-nilai moral. Lalu apalagi, Bu Neng? Nah, selain itu, kami juga menyoroti peran penting guru sebagai fasilitator pembelajaran yang menyesuaikan misalkan metode mengajar dengan kebutuhan anak. Nah, kemudian pendekatan diferensiasi dan kolaborasi dengan orang tua itu menjadi kunci untuk memastikan anak mendapatkan dukungan terbaik di sekolah maupun di rumah. Ya, juga sebagai catatannya barusan guru itu tidak bisa bekerja sendirian ya. Orang tua Betul, dan masyarakat juga berperan dalam mendukung perkembangan anak. Nah, betul kolaborasi sekali.
kolaborasi yang baik antar semuanya gitu dari orang tua, guru dan masyarakat itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif sehingga anak-anak itu dapat berkembang secara optimal. Nah, jadi pada akhirnya tugas kita itu bersama-sama ya, Dika, Ya, untuk memastikan bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar dengan baik, ya, baik dari sisi akademik maupun karakter. Nah, dengan memahami perkembangan peserta didik, jadi kita bisa menjadi pendidik yang lebih bijaksana dan peduli terhadap kebutuhan mereka. ya, betul sekali. Baik, kalau begitu, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru ya dan membantu kita gitu untuk menjadi pendidik yang lebih baik di masa depan. Amin ya robbal alamin. Saya Dika Maulana Akbar. Dan saya Neng Sri Widadi Pamit pamit undur diri. undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.